Mengakui kelebihan yang diberikan Allah, mengingkarinya beserta kebaikannya bukanlah termasuk adab kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis, cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah nikmat, itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152 dari selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah selalu aku, kata Allah. Selalulah berzikir, selalulah patuh, selalulah kerjakan ketaatan-ketaatan. Nikmatilah yang halal, jauhilah yang dilarang. Maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan kalau seorang presiden mengingat kita, bagaimana bangganya kita disebut-sebut nama kita di hadapan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang mengingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Oleh karena itu, tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu atau tidak ada suatu binatang pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memegang semuanya. Harimau pun yang buas. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau anda minta kepada Allah tidak akan bisa menerkam anda. Pasti itu. Api pun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena memohon kepada Tuhannya api itu. Semuanya bisa berubah dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan yang luar biasa ini. Seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy, tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan. Jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita. Juga dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sisi yang lain, seorang muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya,
di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa, bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, jangan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil. Sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk. Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk, subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit, subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam, subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini semua merupakan adab, kata beliau, terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata ulama tafsir, hewan pun kalau yang buas kemudian dia menerkam mangsanya, lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun, sebagaimana masuk dalam sebuah hadis, Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satunya mukmin, yang satu kafir. Lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin di kancah peperangan, mati syahidlah si mukmin tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, akhirnya juga masuk Islam, dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kancah peperangan, dua-duanya masuk surga, dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Jadi dengan kemahalembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 19 dikatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah latif, Allah itu lembut, yuhibbul lutf, dia suka dengan kelemah lembutan, gitu ya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak, marah-marah tuh, emosi habisin waktu-waktu, kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, barulah beliau tegas. Ya, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dua ayat lagi baru kita tutup. Sudah masuk waktu? Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin.
Kamu membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kata orang tersebut, tentu saja. Allah rahmatnya telah meliputi segala satunya. Allah akan terima taubatmu. Maka dia bertaubat. Pada saat dia bertaubat orang tersebut kepada Allah SWT, lalu dia mau pulang setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan. Kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat akan membawa ruhnya, yang memperlihatkan taman dari taman surga, dan malaikat azab memperlihatkan lubang dari lubang neraka. Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi di antara keduanya, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, yang datang ketiga, yang menghakimi 2 malaikat yang sedang memperebutkan orang yang tadi baru taubat ini, ukurlah jejak kakinya. Maka diukur, ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih 1 jengkal kaki, ya, 1 jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. 100 jiwa sudah dibunuh, teman-teman sekalian. Ini bukan main-main. Dosa yang sangat besar, tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah Subhanahu wa taala juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paragraf terakhir yang saya bacakan, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat ba'diyah Isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya. Allah SWT maha lembut, tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya, kerasnya azab dan kecepatan hisapnya. Kalau datang seketika, gitu kan? Dan tidak ada yang bisa bendung, sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al-Buruj ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Jadi teman-teman, jangan tantang Allah. Kalau anda buat dosa, lindungi, tutupilah dan bertaubat kepada Allah. Jangan tantang, nggak mungkin lah, masa Allah haramin, ya sudah diolok-olok orang yang berbuat ketaatan, ini berbahaya. Karena kalau datang azabnya Allah, Bapak Ibu sekalian, menyakitkan sekali, sangat luar biasa. Saya sarankan juga anda bisa ya melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi lain azabnya sangat keras. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang tersisa setelah salat ba'diyah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.